Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fedila Rosatrianti, NPM 5021233, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tri Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Tematik Integratif Kelas Tinggi berdasarkan hasil telaah dokumen kurikulum. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian tematik integratif di SD atau MI. Kemendikbud menjelaskan pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pembelajaran tematik integratif ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghubungkan pengalaman, pengetahuan sehingga peserta didik lebih mudah menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka akan pengetahuannya. Dalam pembelajaran tematik integratif ini, siswa tidak lagi belajar IPA, bahasa Indonesia, matematika, atau mata pelajaran yang lainnya. Akan tetapi, siswa hanya belajar tema yang di dalam tema tersebut sudah mencakup seluruh mata pelajaran dan kompetensinya. Yang kedua, ada pentingnya tematik integratif. Pada dasarnya, ada 3 alasan pentingnya tematik integratif diterapkan di sekolah dasar menurut Yanti Herlanti 2009 halaman 6, yaitu yang pertama, pada usia 0-12 tahun, kondisi perkembangan intelijensi, fisik, dan sosio-emosional anak tumbuh dan berkembang secara terpadu, sehingga dibutuhkan konsep pengembangan kompetensi atau secara menyeluruh. Yang kedua, Piaget yang mengatakan bahwa perkembangan anak usia SD cenderung bersifat konkret. Jadi, perilaku belajar anak berproses pada sifat realistik dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembelajaran tematik integratif menjadi solusi yang tepat untuk memperbaiki kegagalan dalam proses pembelajaran. Tematik integratif pada kelas tinggi. Melalui sistem tematik integratif ini, indikator mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial akan muncul di kelas 4, 5, dan 6 SD. Sehingga pendekatan terintegrasinya multidisipliner tanpa menghubungkan KD tiap mata pelajaran sehingga tiap mata pelajaran masih memiliki KD sendiri. Walaupun pembelajaran tetap menggunakan tematik integratif. Pada struktur kurikulum 2013, SD atau MI, mata pelajaran IPA dan IPS untuk kelas rendah diintegrasikan ke mata pelajaran yang lainnya. Sedangkan untuk kelas tinggi, pembelajaran IPA dan IPS berdiri sendiri. Beban belajar peserta didik pada kelas tinggi yaitu 36 jam pelajaran per minggunya. Daftar tema kelas tinggi yaitu sebagai berikut. Ada tema kelas tinggi yang diantaranya kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Langkah guru untuk membelajarkan materi dengan menggunakan pendekatan tematik integratif. Yang pertama, guru harus memilih atau menetapkan tema. Yang kedua, melakukan analisis SKL, KI, KD, dan membuat indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan KI mata pelajaran, KD, indikator dengan tema. Yang keempat, membuat jaringan kompetensi dasar. Yang kelima, menyusun silabus tematik terpadu. Yang keenam, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik. Kelebihan pembelajaran tematik yaitu diantaranya yang pertama, menyenangkan karena berasal dari minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, hasil belajar dapat bertahan lama karena berkesan dan lebih bermakna. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir anak sesuai dengan persoalan yang dihadapinya. Kemudian, adanya kelebihan dan juga ada kekurangan pada pembelajaran tematik ini. Yang pertama, menuntut guru harus memiliki pengetahuan dan luas atas wawasannya dan daya kreatif yang tinggi. Yang kedua, memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak. Yang ketiga, menuntut keterampilan belajar yang baik dalam aspek intelijensi. Baiklah, hanya itu yang dapat disampaikan. Semoga menjadi referensi untuk kalian semua. Terima kasih.